Apa sih hubungannya jiwa dengan akal? Jadi kita ini punya ruh, juga punya akal. Yang pertama kata Al-Amiri, akal kita itu adalah hujah atau dalil dari Tuhan. Jadi di antara bukti kemahakuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan itu akal kita. Tidak mungkin akal yang serumit itu, sekompleks itu, terjadi hanya secara kebetulan saja. Pasti ada campur tangan Tuhan yang maha kuasa. Buktinya apa? Sama-sama punya otaknya, yuk makhluk yang lain tidak bisa se-complicated manusia. Tidak bisa berpikir serumit manusia. Nah, kalau pakai pernyataan ini berarti kalau ada apa sih buktinya Tuhan, kita punya akal. Jadi yang dengan akal itu kita sekarang berpikir tentang Tuhan. Baik, ini asumsi pertama dari Al-Amiri. Kata beliau, akal itu kalau tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, yang merusak, secara esensial kalau dia jernih, pasti dia kenal Tuhan dan siap mengikuti perintah-perintahnya. Kalau dia jernih loh ya. Cuma kalau sedang tidak jernih ya mungkin kayak kita kadang-kadang kan disuruh sholat ya kadang bolong-bolong. Nanti kalau diingatkan sholatnya kok masih bolong-bolong, tidak apa-apalah Allah Maha Pengampun. Nah, itu berarti masih belum terlalu jernih. Akal yang jernih itu sadar posisinya di hadapan Tuhan. Terus yang ketiga, gimana sih akal itu biar jernih? Dia harus orientasinya ilahiyah. Kemudian dia harus mampu menyambungkan dirinya dengan jiwa, dengan roh. Jadi jiwa dan roh itu seperti daya penglihatan dengan mata. Maksudnya apa? Kata Al-Amiri begini loh. Kalau jiwa kita tidak nyambung dengan akal, itu kita seperti orang buta. Tidak akan bisa apa-apa. Mungkin kita protes. Loh, tapi kan ada wahyu, Pak. Loh, emangnya wahyu bisa kita baca kalau akal kita macet? Kalau kalian sedang tidak bisa mikir, buntu Pak pikiran saya disodori Al-Quran, ya tetap buntu. Pikirannya tidak jalan, tidak terbuka. Jadi berarti apa? Jiwa harus kita sambungkan dengan akal. Karena nasibnya jiwa itu ada di dua sisi. Ini seperti eh, yang satu positif, yang satu kutub negatif. Yang positif itu akal, yang negatif itu jasmani atau badan. Jadi jiwa kita itu nyambung dengan badan jasmani yang oleh Al-Amiri disebut alam rendah, juga nyambung dengan akal. Kalau jiwa kita menghadapnya ke akal, kata dia, maka hidup kita hidup yang benar. Tapi kalau jiwa kita menghadapnya ke badan, berarti berpikir jasmani saja, materi saja, nyari enaknya saja. Di situ kita salah jalur. Manusia yang jiwanya mengandung akal, diwarnai oleh akalnya, dialah yang nanti mampu menjadi khalifatullah. Mereka yang tidak mampu mendayagunakan akal, ya tidak layak jadi khalifah. Karena akal ini senjata utamanya. Nah, ini kalimat beliau ya dari kitab As-Sa'adah wal Is'ad. Kata beliau, jiwa mengambil manfaat dari akal dan menyalurkan manfaat ke alam materi. Akal adalah kemuliaan dan kehormatan jiwa, dan jiwa adalah pelayannya akal.
Ketika jiwa melayani akal, maka pada jiwa akan tampak kesucian dan cahaya. Ketika dia meninggalkan akal, maka akan tampak kegelapan dan kekotoran. Kalau jiwanya gelap dan kotor, ya maka akan muncul kebodohan dan berefek pada kehancuran dan kemaksiatan. Sederhananya kan begini. Kalau akal tidak kita gunakan, kalau kita hanya berorientasi pada materi, pada badan, ya kita tidak pinter. Orang pintar itu kan minum, enggak ya? Oh, enggak. Orang pintar itu kan yang menggunakan akalnya. Kalau enggak pakai akal terus bodoh. Kalau bodoh, ya hidupmu akan sengsara. Jadi terus kamu enggak ngerti benar salah, akhirnya maksiat. Inilah hubungannya jiwa dengan akal. Maka hidupkan akalmu. Dari situ kalian akan jadi pinter. Kalau sudah pinter, penuh dengan ilmu, ya jernih perjalanan hidup. Tidak kesasar lagi. Loh, terus agama di mana? Ini menarik. Agama juga penting. Kenapa? Ya meskipun jiwa dengan akal itu manfaatnya besar, tapi dengan dukungan agama, jadi ngerti tujuannya harus kemana. Nah, ini Al-Amiri pakai permisalan begini. Dalam perkembangbiakan spesies tumbuhan di alam, semua tingkat kesempurnaan satu spesies tumbuhan secara potensial terdapat dalam wujudnya. Tetapi untuk mewujudkan daun-daunnya, bunga-bunganya, buah-buahnya, mesti membutuhkan seorang tukang kebun. Jiwa manusia juga secara potensial memiliki semua derajat kesempurnaan. Tetapi untuk mengaktualkan seluruh potensi yang dimilikinya, ya niscaya dia memerlukan agama dan juga filsafat. Jadi akal tadi ketika mewarnai jiwa, jiwa ini kan sudah on the right track ini, sudah benar. Tapi terus ini harus dibawa kemana, itu yang membantu agama. Jadi yang penting sudah tidak berorientasi jasmaniah badan, sekarang pikiran jernih ini mau dipakai kendaraan untuk kemana, itu yang nuntun agama. Jadi inilah pentingnya agama. Agama seperti tukang kebun bagi tanaman-tanaman. Tanaman-tanaman itu karena punya potensi tumbuh, nanti muncul daunnya, mungkin muncul buahnya, mungkin muncul bunganya. Kalau tidak diatur oleh tukang kebun ini, yo daunnya mungkin keluar, bunganya mungkin keluar, tapi bisa tidak karu-karuan. Tidak tertib, tidak tertata, bisa jadi malah blunder, dia mati sendiri. Di situ gunanya tukang kebun. Agama posisinya di situ. Jadi inilah pandangannya Al-Amiri tentang hubungan akal dan jiwa, hubungan jiwa dengan agama. Intinya kita memerlukan tiga-tiganya. Jadi jiwa yang sehat itu kendaraannya adalah akal, orientasinya agama. Jiwa yang salah jalan itu orientasinya badan, kesenangan materi jasmaninya. Kalau ini sudah di banyak filosof mungkin sudah dijelaskan, apalagi dalam tradisi tasawuf. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ulul albab ya. Ini saya tambahkan saja, biar kalian ngerti bedanya. Ulul albab itu jenis manusia cerdas yang ideal. Kalau dalam Al-Quran itu ada 3 istilah untuk manusia cerdas. Ada ulul absor, ada ulun nuha, ada ulul albab. Ulul absor ini orang cerdas dalam arti orang yang visioner.
pikirannya jauh ke depan. Itu ulul absor. Fa'tabiru ya ulil absor. Ambil pelajaran. Demi apa? Demi masa depan. Jadi ulul absor itu orang yang visioner. Mikirnya tidak hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan. Tidak sekedar mencari enak sekarang, nyaman sekarang. Mungkin sekarang perlu tirakat sebentar, berkorban sebentar, tapi demi kesuksesan di masa depan. Itu ulul absor. Yang kedua ulin nuha atau ulun nuha. Ulun nuha itu orang yang akal sehatnya menang. Mengalahkan, mencegah yang buruk-buruk. Di akal sehat kita itu sebenarnya tahu kok mana baik, mana buruk, tapi sering tidak berdaya. Saya tahu Pak, nyogok seperti ini tuh tidak boleh, tapi kalau saya tidak nyogok ini nanti saya tidak masuk Pak, wong yang lain juga nyogok. Nah, ini berarti akal sehatmu kalah. Ulin nuha itu orang yang akal sehatnya menang. Istilah nuha itu kan sama kayak nahi mungkar. Akal sehatnya bisa mencegah keburukan. Ini orang cerdas yang kuat. Ulin nuha itu. Nah, yang tadi disebut ulul albab. Ulul albab itu orang cerdas yang tidak hanya cerdas akalnya tapi juga hatinya. Selalu terkoneksi dengan Tuhan. Yang tadi kata Al-Amiri solusinya ulul albab. Berarti apa? Nah ini teman-teman nanti kejar ya. Itu di situ saya tulis ayat-ayat. Nanti teman-teman cek sendiri. Saya tidak akan bacakan satu-satu, tapi saya sebut anunya saja, isinya. Apa sih cirinya ulul albab itu? Yang pertama, selalu ingat Allah. Boleh dicek di surat Ali Imran 190-191. Jadi ulul albab itu pertimbangan utama hidupnya selalu Allah. Karena dia selalu ingat Allah. Mau apa-apa yang muncul dulu di kepalanya, ini Allah ridho enggak? Ini kira-kira Allah berkenan enggak? Ini baik atau buruk seperti ini di mata Allah. Karena dia selalu ingat Allah. Perilakunya jadi sangat terkendali. Ini ciri pertama mungkin kalian sudah mengeluh. Wah berarti saya belum Pak. Ya enggak apa-apa, pelan-pelan. Yang kedua ini mungkin kalian bisa. Ciri kedua ulul albab itu selalu belajar. Dari apa saja dia mengambil pelajaran. Ini boleh dicek di surat Az-Zumar ayat 21. Tidak ada momen apapun berlalu tanpa dia belajar. Ini ciri kedua. Semoga teman-teman punya semangat ini, apalagi kalian ditakdir sebagian besar yang hadir ini kan mahasiswa. Belajarlah dari apa saja. Tidak harus dari buku, dari segala fenomena di sekelilingmu. Mungkin kamu pas nonton YouTube, mungkin kamu pas nonton drama Korea, tidak apa-apa. Tapi dari situ ambillah pelajaran. Jangan hanya ngambil seru-serunya saja, jangan hanya teriak-teriaknya saja kalau film horor. Jangan hanya, ya. Tapi ambil pelajaran. Apa sih pelajaran dari situ? Kalau tidak ada, Pak. Saya cermati dari awal sampai akhir. Yang saya lakukan ini tidak ada pelajarannya apa-apa. Ya tinggalkan. Berarti tidak penting. Biar kamu jadi ulul albab beneran. Yang ketiga, masih surat Az-Zumar, cuma ayat 18. Cirinya ulul albab adalah mau mendengarkan dan menerima. Jadi wawasannya luas. Tidak kesusu pingin ceramah, pingin nasihati orang, pingin tidak. Lebih banyak mendengarkan. Jadi dia ini kaya. Mungkin dulu pernah saya ilustrasikan ya. Dekat dengan teman yang banyak omong. Itu biasa. Tapi dekat dengan teman yang pinter tapi pendiam itu agak ngeri. Karena kan rasanya kamu dibaca terus oleh dia. Jadi
Ini cirinya memang orang ulul albab itu mendengarkan, siap mendengarkan. Karena ada ayatnya itu. Orang yang tidak mau berpikir dan tidak mau mendengarkan itu besok dia akan menyesal di neraka. Wa qalu launas ma'u au naqilu makunna fi ashabis sa'ir. Jadi penghuni neraka sa'ir itu mengeluh. Seandainya dulu saya mau mendengarkan dan mau berpikir, pasti saya tidak masuk neraka jadi ashabus sa'ir. Jadi berarti hati-hati semoga besok teman-teman tidak menyesal karena tidak berpikir. Berpikirlah biar besok tidak menyesal. Biar besok tidak seperti kalimat orang-orang di neraka ini. Laukunna nasma'u au naqilu. Ah kok coba dulu saya mau mendengarkan dan mau berpikir, selamat saya. Berarti dia di dunia tidak mau mendengarkan dan tidak mau mikir. Baik, ciri ketiga. Ciri keempat, berpikirnya mendalam sampai ke level hikmah. Berpikir level hikmah itu, ya kalau mengikuti Imam Ghazali, ya berpikir yang sampai level tidak sekedar pemahaman, tapi juga mempertimbangkan manfaat dan kemaslahatan. Ilmu itu seimbangnya ada di hikmah. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau lebih namanya ngawur. Sia-sia, tidak ada gunanya. Kalau kurang namanya bodoh. Pasnya ilmu itu hikmah. Hikmah itu berilmu yang cocok, sesuai, bermanfaat, berguna untuk dirimu maupun untuk sesamamu. Itu namanya hikmah. Dan yang bisa seperti ini ulul albab. Yang terakhir, belajar dan mencari ilmu, mendengarkan dan lain sebagainya tadi, tujuannya hanya satu, ridhonya Allah. Jadi satu-satunya orientasi dia adalah ridhonya Allah. Itu boleh dicek surat Ali Imran ayat 7. Tidak untuk biar besok dapat kerja apa, tidak untuk biar kaya raya, tidak untuk status sosial. Karena ada orang belajar itu status sosial. Ada mahasiswa, Mas kok enggak lulus-lulus kenapa sih? Saya itu khawatir Pak, kalau saya lulus statusnya pengangguran. Nah, kalau sekarang kan masih mahasiswa. Kalau ditanya orang jawabnya gampang. Kerja apa sekarang? Masih mahasiswa. Nah, itu masih aman. Itu, iya. Nanti kamu pakai jurus ini ya. Oh, enggak lulus-lulus. Ah, biar status saya masih tegas. Mahasiswa. Nah, tidak karena itu. Ulul albab itu mencari ilmu hanya demi ridhonya Allah saja. Jadi, tidak karena pamrih-pamrih duniawi apapun. Ini nanti yang jadi kunci untuk mengatasi problem-problem tadi ya, problem masyarakat dan konflik agama. Baik, baik. Nah, di teorinya Jonas nanti juga ada dua jenis tanggung jawab. Ada tanggung jawab model orang tua, ada tanggung jawab model negarawan. Tanggung jawab model orang tua itu sifatnya alamiah, konkret, dekat, akrab. Kalau negarawan tidak. Negarawan itu tanggung jawabnya buatan, abstrak, tidak akrab. Ini dua jenis tanggung jawab. Jadi yang satu alami begitu saja muncul, orang tua itu kan terpanggil begitu saja. Jadi orang tua itu tidak perlu belajar gimana ya saya bisa sayang sama anak-anakku. Otomatis saja begitu punya anak langsung sayang. Kalian tidak perlu kursus parenting untuk menumbuhkan rasa sayang pada anak. Ya kalau caranya menyayangi yang baik bisa kursus. Tapi rasa sayang itu otomatis muncul. Itu yang disebut alami.
Kalian begitu punya anak, pasti terpanggil untuk bertanggung jawab pada anak itu. Yang normal ya, karena ada juga orang yang tidak normal. Kan ada yang tidak normal itu baru lahir terus dicekik, terus dibuang. Ada yang begitu, itu sudah tidak normal. Yang normal itu punya anak, pasti langsung punya rasa sayang pada anak. Ini ikatan alamiah. Beda dengan negarawan. Kalau negarawan itu sayangnya pada negaranya itu sifatnya abstrak. Jadi dia perlu pijakan-pijakan untuk menumbuhkan rasa sayang itu. Oh iya ya, kita itu kan hidup di negara ini, kita itu kan menikmati tanah dan airnya, kita itu kan dapat banyak fasilitas di sini, ya tentu saja kita harus ikut bertanggung jawab, wong ini rumah kita. Nah ini gaya negarawan. Kayak kalian dengan organisasi misalnya, Pak, saya ikut tanggung jawab di organisasi ini, Pak. Saya yang mendirikan, saya yang ini buatan. Jadi perlu ada reasoningnya. Itu biasanya gaya negarawan. Tapi ada yang alami, muncul begitu saja. Oke, baik. Nah, sifatnya tanggung jawab itu ada tiga. Yang pertama menyeluruh, yang kedua berkelanjutan, dan yang ketiga terarah ke masa depan. Menyeluruh itu berarti kita ini bertanggung jawab ya pada totalitas yang kita tanggung jawab. Misalnya tanggung jawab pada anak itu ya keseluruhan hidupnya. Tidak kok, Pak saya tanggung jawab pada anak ini kan ya urusan makan saja. Dia sudah tak kasih sangu, tak kasih makan ya sudah. Kan tidak itu saja. Juga pendidikannya, juga mentalnya, juga moralnya. Ini yang disebut menyeluruh. Jadi tanggung jawab itu menyeluruh. Yang kedua berkelanjutan. Tidak ada jedanya, tidak ada istirahatnya. Pak, hari ini saya libur sajalah, tidak usah sayang sama anak misalnya. Pak, bulan ini NKRI harga matinya libur ya, tidak pakai ya, tidak. Berkelanjutan, ya terus. Dalam situasi apapun, kita tetap diminta tanggung jawab. Nah ini ciri kedua. Ciri ketiga terarah ke masa depan. Jadi kita itu bertanggung jawab tidak hanya hari ini, tapi bertanggung jawab agar dia lestari sampai masa depan. Dia terjamin ada terus sampai masa depan. Inilah tiga jenis sifat dan tanggung jawab dari etika masa depan. Oke, kita lanjutkan. Ada yang menarik dari perspektifnya Robiah tentang penderitaan. Seperti patah hati. Ini bentuknya cerita. Coba nanti kita cek ya, kita ada di mana. Jadi satu ketika jalan bareng beberapa sufi besar. Robiah, kemudian Hasan al-Basri, Malik bin Dinar, dan Syakik al-Balkhi. Nah, terus ngobrol-ngobrol tentang ujian dan penderitaan. Diawali Imam Hasan al-Basri, kata beliau, orang itu tidak dipercaya kata-katanya. Jika dia tidak tabah kalau ada ujian dari Tuhan. Sebaik apapun yang diomongkan orang, kata Hasan al-Basri, kalau dapat ujian kok tidak kuat, tidak tabah, terus melenceng, beda dengan yang diomongkan, ya tidak usah dipercaya omongannya. Yo kalau hidupnya senang terus sih tidak masalah. Tapi begitu ada ujian coba kayak gimana perilakunya. Orang itu kan kelihatan aslinya kalau pas lagi susah. Kalau pas lagi seneng sih kamu enak. Tapi pas lagi susah ayo coba. Aslimu akan kelihatan. Maka kata Hasan al-Basri orang itu tidak bisa dipercaya kata-katanya kalau dia tidak tabah menerima ujian dari Tuhan. Tapi pandangan ini dikritik oleh Robiah. Kata-katamu itu berbau egoisme. Masih aku. Nah, terus Syakik
mencoba menjawab mungkin ini yang diinginkan Robiah. Kata Syakik Al-Balkhi, seseorang tidak dapat dipercaya kata-katanya jika dia tidak bersyukur atas ujian dari Tuhan. Ini lebih tinggi levelnya. Diuji sulit tapi malah bersyukur. Ini sebenarnya orang pinter. Karena dia tahu di balik segala ujian dari Allah itu pasti ada hikmah, ada makna untuk peningkatan kualitas dirinya. Maka ketika diberi kesulitan dia bersyukur. Ini lebih tinggi. Kalau di Imam Hasan Al-Basri tadi agak defensif, bertahan. Kalau di Syekh Syakik Al-Balkhi ini enggak, dapat ujian malah bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, engkau beri aku ujian. Tapi kata Robiah, masih belum. Kita butuh yang lebih baik dari itu. Ini sudah luar biasa, ternyata masih kurang tinggi. Nah, Syekh Malik bin Dinar masuk. Kata dia, seseorang itu tidak dapat dipercaya kata-katanya jika dia tidak gembira atas ujian dari Tuhan. Ini lebih tinggi. Kalau ini ketika dapat ujian malah gembira, malah alhamdulillah. Seperti Rofi'ah tadi, senang aku diuji oleh Allah, senang aku hatiku dipatahkan oleh Allah. Tapi ya untuk nyampe sini saja berat. Tapi ini level tinggi memang. Di atas tadi, tidak sekedar syukur, dia juga gembira. Itu pun Rofi'ah masih belum. Jadi ada yang lebih baik dari itu. Nah, balik mereka bertiga tanya, terus gimana yang baik itu? Kata Robi'ah, seseorang tidak dapat dipercaya kata-katanya jika dia tidak melupakan ujian saat merenungi Tuhan. Ini cara berpikirnya dibalik oleh Robi'ah. Kita itu kan ketika dapat ujian baru ingat Tuhan. Tapi kalau diribu dibalik. Ketika kita ingat dekat dengan Tuhan, kita siap menerima apapun termasuk ujian. Jadi orang di levelnya Robiah ini bahkan sebelum mendapat ujian, dia sudah ikhlas, sudah ridho. Ya Allah, engkau beri apapun aku siap. Yang paling pahit pun aku siap. Asal engkau tidak meninggalkanku. Ini yang saya bilang tadi level cinta. Sulit orang seperti ini. Karena itu berarti dia tidak apa? Tidak minta yang sifatnya menyenangkan, menggembirakan. Yang dia minta hanya biar bisa dekat pada Allah. Kalau kita kan masih banyak permohonan macam-macam kepada Allah. Kalau Rofi'ah tidak. Dia mintanya Allah saja. Ini coba ya nanti kalian ada di mana? Kalau ada ujian kalian tabah, atau kalian bersyukur, atau kalian gembira, atau tidak kamu pikir sama sekali, siap menerima apapun asal dekat terus dengan Allah. Nah, ini jawabannya tidak bisa hafalan ya. Karena kalau mahasiswa kalau ditanya begitu mesti hafalan. Hafalan itu dia jawab yang paling baik. Kamu tanya yang jujur. Dirimu ada di mana? Nanti ayo kalau memang masih di bawah ya kalau bisa naik kelas. Jadi semula sih saya menarget tabah Pak kalau dapat ujian. Ya siapa tahu bisa naik level, bisa bersyukur. Atau bisa gembira. Atau sudah saya tidak mikir itu, fokusku Allah saja. Diberi apapun yang pahit, yang manis, ayo. Jadi ketika ingat Allah, siap menghadapi ujian apapun. Nah, baik. Ini pelajaran dari Robi'ah. Tadi ada pelajaran dari Imam Syafi'i. Kita sekarang dapat pelajaran dari Robi'ah. Yang pertama, bagaimana kita hanya mencari ridhonya Allah. Yang kedua, bagaimana kita siap menerima apapun ketetapannya Allah. Termasuk yang manis, termasuk yang pahit. Asal Allah selalu dekat dengan kita.
Ini bisa kalian jadikan rumus ya. Ada kesedihanmu apapun, semoga kamu tidak kemana-mana selain menuju pada Allah saja. Baik, ambil nafas sebentar. Karena ini tambah lama, tambah dalam, tambah berat. Jadi nanti mungkin kapan-kapan kalau setelah ngaji kamu review lagi untuk meningkatkan kualitas diri. Saya awali dari Imam Syafi'i. Siapa tahu ini akarnya patah hati. Kata Imam Syafi'i, ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah timpakan ke atas kamu pedihnya sebuah pengharapan. Supaya engkau mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui hati yang berharap selain Dia. Maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut agar kamu kembali berharap kepada. Ini coba kamu pahami maksudnya Imam Syafi'i ya. Orang itu bisa patah hati karena dia kecewa pada orang lain. Kekecewaan ini muncul karena sebelumnya ada harapan pada orang lain itu. Kalau kamu tidak terlalu berharap, ya tidak terlalu kecewa. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Besarnya harapan menunjukkan kemelekatan. Jadi, kalau harapanku padamu sangat besar, itu kan berarti aku tidak bisa dipisah darimu. Nah, siapa yang jargonnya kalau sedang berduaan, engkaulah segalanya. Engkaulah jenis-jenis gini itu. Harapanmu terlalu besar kepada manusia. Hati-hati. Allah itu di situ pakai diksi cemburu. Di beberapa pendapat orientalis yang agak benci dengan kita, kata-kata cemburu ini dikonotasikan negatif. Padahal cemburunya Allah itu menunjukkan Allah sangat cinta dengan kita. Persis seperti kita, kalau cinta dengan seseorang, terus orang lain kok melekat ke yang lain, itu kan kita cemburu. Bahagialah kalau kita dicemburui oleh Allah. Berarti itu bukti Allah mencintai kita. Buktinya Allah cemburu apa? Dipatahkan hati kita biar tidak terlalu melekat padanya. Nah, kenapa hati kita bisa patah? Ya karena kemarin terlalu melekat. Kamu terlalu berharap padanya. Terlalu menginginkannya. Manusiawi wajar kita memerlukan, membutuhkan orang lain, termasuk membutuhkan pasangan untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita kita, tapi jangan terlalu melekat. Kemelekatanmu yang berlebihan, ya setara di situ efek kekecewaan yang juga besar. Nah, ini membawa kemungkinan apa? Kita terus lupa misi utama kita di muka bumi ini. Kita lupa kewajiban utama dalam hidup kita. Akhirnya hanya asyik melayani orang yang sangat kita harapkan itu. Alhamdulillah, oleh Allah ditegur langsung dengan cara dibuat putus. Akhirnya kita bisa lebih free, bisa sadar bahwa ternyata Allah cemburu ini. Alhamdulillah Allah masih cinta. Nah, jadi berarti apa? Ya ini memang peringatan yang pertama dari Imam Syafi'i, mbok yo jangan terlalu melekat. Peringatan kedua, sadarlah Allah itu sangat mencintai. Peringatan ketiga, ketika engkau patah hati, segeralah kembali kepada Allah. Dari quotes-nya Imam Syafi'i ini, paling tidak kita punya pijakan awal sekarang, ya jangan sedepresi itu. Kita masih punya Allah yang justru menunggu kita. Allah sangat mencintai kita, mencemburui kita, kita saja mungkin yang terlalu jual mahal.
kepada Allah. Nah, ini perspektif pertama dari beliau Imam Syafi'i. Nah, sekarang praktisnya bagaimana? Ini menarik. Ini bagi banyak orang titik lemahnya etika masa depan. Jonas sendiri juga menyerahkan pada kita pada akhirnya. Bagaimana seandainya manusia hari ini tidak ada yang mau tanggung jawab? Kalau semua orang tidak ada yang mau berkorban untuk masa depan. Apakah kita masih tetap mau demokrasi? Kalau demokrasi itu kan ya memang haknya mereka, Pak, tidak mau tanggung jawab. Memang orangnya memang belum ada di masa depan. Nah, akhirnya kata Jonas apa? Kalau begitu mungkin perlu satu benevolent dictatorship. Benevolent dictatorship itu diktator yang baik hati tapi. Diktator yang baik. Diktator itu kan memaksa, tapi ini baik dia. Dipaksa ke arah kebaikan. Jadi ada kata Jonas, kalau bisa di masyarakat, kalau sulit, orangnya tidak sadar semua, Pak. Sekedar buang sampah sembarangan saja. Strategi apapun tidak mempan, Pak. Barang siapa buang sampah, denda 50 juta. Ya tetap dibuang sampah sembarangan. Barang siapa buang sampah, begini taruhannya nyawa, saya baca di mana itu. Ya tetap buang sampah sembarangan. Sulit Pak ini menghadapinya. Ya sudah, kata Jonas, kalau di masyarakat ada satu elit khusus yang tugasnya memaksa. Jadi memaksa orang dengan aspek kelestarian ini. Mungkin karena memaksa itu berarti ada hukumnya. Tapi ada istilah diktatorship. Diktatorship itu dia punya kuasa. Mungkin menghukum di tempat atau apa. Kan istilahnya diktatorship. Jadi memaksa tapi untuk kebaikan. Nah ini nanti ada yang mengkritik Jonas di sini. Karena manusia hari ini itu kan senangnya dengan demokrasi. Haknya manusia dong. Kalau memang milikku mau apa? Kayak tadi loh. Ini tanah-tanahku tak bangun apa kan suka-suka aku. Tak bikin apa suka-suka aku. Wong ini uang-uangku. Itu kan gayanya demokrasi. Maka kata Jonas, kalau memang sulit bikin saja pasukan khusus, pasukan elit untuk benevolent dictatorship. Yang bisa memaksa kita melakukan kebaikan. Oh, manusia itu kadang-kadang memang harus dipaksa. Kalau disuruh sadar sendiri, saya tunggu dia sadar, Pak, lama. Tidak sadar-sadar. Kadang-kadang sudah mengalami macam-macam, ya tetap tidak sadar. Ya pernah sadar sebentar, tapi lupa lagi. Kalau sudah kena kepentingan, kena uang, kena itu biasanya lupa lagi sudah. Maka boleh ada benevolent dictatorship, kata Jonas. Meskipun nanti banyak yang mengkritik. Dan Jonas sendiri bilang, bagaimana mekanismenya, sejauh mana kekuasaannya, ya silahkan dirumuskan sendiri-sendiri. Saya tidak tahu, ya sesuai lokal tempatnya masing-masing. Tapi yang penting pesannya Jonas jelas bahwa ini penting loh. Mungkin kelihatannya idealis, tapi kalau kita tidak peduli ini, ya nanti memang apokaliptik situasi kiamat yang akan kita hadapi, ya situasi yang kita ciptakan sendiri, kelakuan kita sendiri. Jadi, termasuk efek-efek teknologi tadi. Ya kalau ada perilaku teknologi, efek dari teknologi yang merusak hidup manusia, termasuk merusak generasi yang akan datang, yuk kita harus berani memaksa agar tidak ke sana. Makanya kalian jangan protes kalau situs-situs kesayanganmu diblokiri oleh Menkominfo. Sendak apa lah, itu mungkin pertimbangan masa depan. Jadi ikuti rumusnya Jonas ini. Terpanggillah untuk ikut bertanggung jawab. Karena ini hubungannya dengan generasi.
Baik, terakhir, nah itu ada quotes-nya dari Jonas, tanggung jawab itu adalah keharusan mendasar dalam peradaban modern. Dan itu harus jadi kriteria yang tidak dapat dihindari untuk mengukur dan menilai tindakan manusia, termasuk tindakan atau kegiatan pembangunan. Jadi sekarang kriteria moral itu, kalian selama ini sudah punya banyak kriteria moral dari berbagai sumber, dari agama, dari budaya, dari masyarakat, dari kelompokmu, organisasimu. Kalau versinya Jonas, tambah satu lagi kriteria, yaitu kelestarian di masa depan. Ketika mau melakukan sesuatu, tanyakan lagi, yang saya lakukan ini mengancam kelestarian manusia dan lingkungan di masa depan atau tidak. Jadi kriteria tindakan sekarang harus tambah satu katanya Jonas. Yaitu tadi, kepedulian pada masa depan. Ini benar sih, ini bagus sih. Tapi kalau kita melakukan ini, apa anak cucu kita tidak terancam nanti? Ini memang hak kita sih, uang-uang kita, untuk menggali sumber daya semampu kita. Tapi kalau kita boroskan sampai habis, apa kita tidak berdosa pada anak cucu kita? Nah, ini namanya kriteria pertanyaan-pertanyaan yang peduli dengan masa depan.